Perkenalkan, nama saya Rifandi Trihanowo. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum NPM 20058 kelas 09 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana syarat sahnya perjanjian menurut dasar hukum di Indonesia. Berdasarkan kitab-kitab UU Hukum Perdata atau KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih mereka dengan orang lain atau lebih. Dalam perjanjian ini termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena sifat yang mengikat, maka perjanjian bisa juga disamakan dengan undang-undang, bedanya hanya lingkup saja. Kalau undang-undang harus ditaati semua warga negara. Perjanjian ditaati pihak yang bersepakat. Selain untuk pengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak, perjanjian juga memiliki fungsi sebagai alat bukti yang sah untuk menyelesaikan sengketa. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap hubungan bisa saja mengalami perselisihan konflik. Nah, perjanjian bisa dijadikan sebagai alat menyelesaikan perselisihan tersebut. Perjanjian memiliki syarat sah, terdiri dari 4 bagian, yaitu dalam praktiknya perjanjian memiliki jumlah syarat supaya dianggap sah secara hukum. Syarat sahnya diatur dalam KUH Perdata khusus pasal 1320. Syarat sahnya antara lain: 1. Kesepakatan mereka yang mengartikan dirinya. Dalam arti, kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Adanya unsur pengikat inilah yang kemudian menjadi syarat sahnya perjanjian. Sebagai contoh, 1. Perusahaan ingin menyewa sejumlah kendaraan bermotor dari perusahaan penyedia kendaraan bermotor. Nah, kedua belah pihak sepakat dalam hal penyewaan kendaraan bermotor dalam kurun waktu 1 tahun untuk keperluan tertentu. Perjanjian tersebut mengatur terkait harga, cara pembayaran, sanksi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Biasanya di dalam kesepakatan bersangkutan turut menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati tanpa adanya unsur penipuan dan kekhilafan. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada pasal 1330 KUH Perdata telah mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain orang yang belum dewasa, dalam arti orang yang ditempatkan di bawah kondisi seperti cacat, gila, dinyatakan pilot oleh pengadilan, dan sebagainya. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. Suatu pokok persoalan tertentu berarti apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Sebagai contoh saja, perjanjian menyewa rumah, toko, atau ruko 2 lantai dengan luas bangunan 750 meter persegi yang terletak di Kebahagiaan nomor 69 Jakarta Pusat. Ruko adalah yang jelas dan nyata. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang atau juga sering disebut sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Sebagai contoh, pihak terkait melakukan perjanjian jual beli ganja yang mana barang tersebut dinyatakan terlarang oleh Indonesia secara hukum, agama, maupun hukum negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kata, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.